Punggung terdiri dari 33 tulang dan jaringan yang memanjang dari tengkorak ke panggul. Tulang dan jaringan ini membungkus dan melindungi saraf yang lebih sering dikenal sebagai sumsum tulang belakang. Cedera punggung bisa disebabkan oleh banyak hal, seperti kecelakaan, ketegangan pada otot, serta cedera saat olahraga. Cedera ini dapat terjadi bagian punggung manapun, namun lebih sering terjadi pada punggung bagian bawah. Nyeri punggung yang disebabkan pasca berolahraga disertai dengan kaku dan kram. Rasa sakit yang muncul sering terasa seperti sakit yang konstan dan tumpul, dan punggung Anda mungkin terasa kaku, tegang, dan berkontraksi. Ada 4 penyebab yang biasanya menyebabkan terjadinya nyeri pada otot punggung setelah berolahraga. Yang pertama, terlalu sering menggunakan otot punggung. Yang kedua, cedera traumatis. Yang ketiga, hernia nukleus pulposus atau disingkat HNP. Kondisi ketika salah satu bantalan atau cakram dis tulang rawan dari tulang belakang menonjol keluar dan menjepit saraf. Penyakit ini sering disebut oleh orang awam sebagai saraf terjepit. Dan yang keempat adalah otot fleksor pinggul yang terlalu tegang. Berikut kami tampilkan 13 contoh latihan gerakan untuk mencegah cedera punggung saat berolahraga. Sebelum itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan latihan punggung. Yang pertama, selalu konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter Anda sebelum memulai latihan, terutama bila nyeri punggung terjadi akibat atau setelah mengalami cedera. Yang kedua, berlatihlah di lantai yang berkarpet atau beralas atau matras yang tidak terlalu empuk. Yang ketiga, berhenti sejenak antar gerakan. Yang keempat, rasa tidak nyaman yang muncul pada awal latihan seharusnya menghilang saat otot sudah bertambah kuat. Yang kelima, bila nyeri dirasakan lebih dari 15 menit, latihan harus dihentikan. Yang keenam, bila gerakan latihan menyebabkan nyeri bertambah, segera hentikan latihan dan konsultasikan dengan dokter Anda. Yang ketujuh, lakukan latihan dengan perlahan. Gerakan yang dilakukan dengan cepat dapat menyebabkan nyeri bertambah dan memperlambat proses penyembuhan. Yang kedelapan, lakukan minimal 2 kali per hari atau minimal 5 menit sekali. Yang kesembilan, cukup lakukan 3-4 gerakan di antara 13 macam gerakan. Yang ke-10, jangan paksa badan berlebihan. Dan yang ke-11, jangan menahan nafas saat latihan. Usahakan nafas tetap normal dan sebisa mungkin tenang. Posisi terlentang dengan kedua lutut menekuk dan posisikan kedua kaki selebar bahu. Kencangkan atau kontraksikan otot perut dan bokong. Tekan perut ke arah matras. Tahan selama 8 detik pada posisi tersebut sambil mengatur nafas. Rileks. Posisi terlentang dengan kedua lutut menekuk dan posisikan kedua kaki selebar bahu. Kencangkan atau kontraksikan otot perut dan bokong. Perlahan angkat bokong sampai membentuk kesegarisan lurus antara bahu sampai lutut. Tahan selama 8 detik pada posisi tersebut sambil mengatur napas. Pada posisi telungkup, perlahan posisikan kedua siku seperti yang dicontohkan, sehingga badan bagian atas terangkat. Pandangan lurus ke depan, tahan selama 8 detik pada posisi tersebut sambil mengatur nafas. Rileks. Posisi terlentang. Perlahan angkat tungkai pada posisi lurus dengan dibantu kedua tangan di paha. Tekukkan pergelangan kaki ke arah bawah dan tahan selama 8 detik pada posisi tersebut sambil mengatur nafas. Tetap rileks. Pada posisi terlentang, tekuk kedua lutut, genggam kedua tangan dan angkat ke atas. Perlahan gerakan kedua lutut ke arah kanan sejauh mungkin. Tahan selama 8 detik sambil mengatur nafas. Kembali ke posisi awal dan rileks.
lakukan ke arah sebaliknya. Posisi merangkak dengan lebar kedua lutut dan tangan selebar bahu. Perlahan lengkungkan punggung ke arah atas dan menunduk diiringi menghela napas. Lalu lengkungkan punggung ke arah bawah dan mendongak diiringi menarik nafas. Posisi terlentang dengan kedua lengan dan tungkai rileks. Perlahan silangkan salah satu tungkai ke arah yang berlawanan dengan bantuan tangan dari arah tersebut. Badan tetap menghadap ke arah langit-langit. Tahan pada posisi tersebut selama 8 detik. Posisi telentang. Lalu silangkan satu tungkai ke posisi yang berlawanan secara perlahan. Tekuk dan angkat tungkai yang berada di posisi bawah ke arah dada dan dibantu oleh kedua tangan di bagian paha bawah. Atur nafas dan tahan pada posisi tersebut selama 8 detik. Rileks. Posisi telentang, lingkarkan kain atau karet yang panjang pada telapak kaki dan perlahan angkat tungkai pada posisi lurus. Tekukkan pergelangan kaki ke arah bawah dan tahan selama 8 detik pada posisi tersebut sambil mengatur napas. Rileks. Posisi telentang dengan kedua lutut menekuk dan posisikan kedua kaki selebar bahu. Kencangkan atau kontraksikan otot perut. Perlahan angkat salah satu tungkai setinggi 3-4 inci bersamaan dengan mengangkat lengan pada posisi yang berlainan. Kembali ke posisi semula dan rileks. Pada posisi telungkup, posisikan tangan ke arah atas dan tungkai lurus. Perlahan luruskan kedua tangan seolah menggapai ke atas dan kedua tungkai ke arah bawah dengan posisi lurus. Lakukan latihan ini tanpa menahan nafas. Posisi telentang dan rileks. Tekuk kedua kaki tungkai sehingga permukaan kaki menampak pada matras atau lantai. Atau bisa juga dikombinasikan dengan gerakan seperti mengayuh sepeda. Duduk di lantai atau matras dengan kaki lurus di depan. Gunakan handuk yang digulung dan bantal, kemudian letakkan di kaki. Lengkungkan tulang belakang dan tekuk tubuh Anda ke depan hingga kepala menyentuh bantal. Diamkan posisi seperti ini selama 5 menit. Berikut ada beberapa manfaat gerakan latihan punggung. Bila dilakukan dengan teratur dan terkontrol, latihan dapat memiliki berbagai manfaat seperti berikut.